Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ila alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Amalia Meta Zahra dari Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan presentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Perkembangan Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab al-khulafa yang diartikan pengganti dan ar-rasyidin diartikan mendapat petunjuk. Adapun Khulafaur Rasyidin juga dapat diartikan para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tokoh dalam Khulafaur Rasyidin di sini ada 4. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Julukannya Abu Bakar, Bapak Pemagi, karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Gelarnya As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Pada saat peperangan di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak di antara penghafal Al-Quran syahid di dalamnya. Dengan begitu, Umar mengusulkan pada Khalifah untuk membuka Al-Quran. Kemudian untuk merealisasikan saran tersebut, diutuslah saudara Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah ke luar Arab. Adapun yang kedua ada kisah Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah dalam Islam memperoleh hasil gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab yaitu meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, serta Mesir. Umar dikenal seorang yang pandai dalam menciptakan peraturan karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga menerapkan prinsip demokrasi. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan, ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Masa pemerintahannya adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu sekitar kurang lebih 12 tahun. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi 2 periode. Yang pertama, 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan Utsman yang baik dan 6 tahun kedua yang kurang baik. Maksudnya di sini kurang baik apa? Yaitu masyarakat sedikit kecewa lantaran mengangkat seanak keluarganya untuk menjadi pemimpin. Namun pada masa itu Utsman sangat berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Ia juga membangun banyaknya jalan, jembatan, masjid-masjid, serta memperluas masjid di Madinah. Yang terakhir ada kisah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib hanya memerintah 6 tahun selama masa pemerintahannya. Ia menghadapi berbagai pergolakan. Dalam Khalifah Ali bin Abi Thalib di sini memiliki banyak perselisihan. Namun ia berusaha menarik amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Banyak pula prestasi yang didapat pada pemerintahan, antara lain mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman bin Affan kepada masyarakat penduduk dengan menyerahkan hasil pendapat kepada negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan di masa Umar bin Khattab.
Adapun kesimpulan dari presentasi saya yaitu peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan adanya pembangunan di berbagai bidang. Nah, misalnya perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada, angkatan laut, pembentukan lembaga Baitul Mal, pembangunan sarana ibadah, membukukan Al-Quran, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan dalam mengatasi pemberontakan dapat telah kita pelajari, yaitu ditempuh melalui dua cara. Yang pertama, perjanjian damai, dan cara kedua yaitu melalui peperangan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.